Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Diva. Waalaikumsalam. Oke, udah siap? Sudah. Oke, bentar. Siap dulu. Slide. Kelihatan, Pak, slide ini? Iya, lihat. Kita bahas habis-habisan tentang slide ini ya. Dan kemarin Diva udah coba tes understanding-nya kayaknya udah tes. Nah, sedikit recap di sini. Kita kan cari keseimbangan. Kita cari keseimbangan ekonomi, equilibrium. Kapan keseimbangan itu terjadi? Keseimbangan itu terjadi pada saat ini. Y-nya harus di sini. Kalau ya di sini tidak seimbang, ya di sini pun tidak seimbang. Yang seimbang itu adalah Y-nya di sini. Tandanya apa? Tandanya adalah pada saat C sama dengan C plus W itu sama dengan C plus J. Kalau di sini berarti C plus W lebih tinggi daripada C plus J. Tapi kalau di titik sini sebaliknya, C plus J lebih tinggi daripada C plus J. So we know kita maunya kan semuanya seimbang. Seimbangnya adalah di sini. Nah, tadi gimana kalau ternyata kejadiannya di sini atau di sini? Sudah saya sampaikan, berarti itu istilahnya adalah disequilibrium, tidak seimbang. Ya. Oke, ini ada istilah MPW. Waktu kemarin, ada istilah MPW, tiba-tiba muncul MPW. Kemarin itu saya pernah cerita ke Diva bahwa konsumsi itu tergantung pada adalah fungsi dari Y ya. Jadi saya bisa konsumsi kalau saya punya Y kan. Sehingga formulanya adalah C sama dengan A plus D Y. Jika Y tinggi, maka C pun tinggi. Jika sebaliknya Y-nya turun, maka C saya pun pasti turun. C itu tergantung pada gimana kalau Y-nya 0. Berapa banyak yang dikonsumsi? Masih ingat, Tifa? Kalau Y-nya 0, orang itu tidak punya Y. Orang fakir. Masih ingat?
Ingat nggak nih Pak? Kalau Y-nya 0, dia Ya. nggak punya Y sama sekali. Apa yang dia konsumsi? A. Ya, atau A ini adalah bahasa ekonomi makronya. Masih ingat istilahnya? Auto. Autonomous Out, consumption. ya, autonomous consumption itu artinya jumlah minimal pengeluaran yang harus dia keluarkan meskipun dia tidak punya penghasilan. Ya, orang fakir miskin pun tetap dia ada pengeluaran, nggak mungkin nggak ada pengeluaran. Mentang-mentang Y-nya 0, apakah dia tidak makan? Kan nggak mungkin. Meskipun dia nanya, Y-nya 0, pasti dia makan. Tapi makannya pasti nggak banyak, sebesar A. Sebesar autonomous consumption. Nah, terus kalau orangnya tidak fakir miskin, berarti dia bisa berkonsumsi karena dia punya Y. Berapa gede yang dia konsumsi? Sebesar A ditambah tergantung B-nya nih. Itu ya. Tergantung B-nya. Kalau B-nya misalnya 0,8, kalau dia punya gaji 1 juta, maka yang akan dikonsumsi adalah 800. B-nya kan 0,8, 800. Ya. Yang 200 dikemanain? Yang 200 saving. Itu ya. Jadi ceritanya, dia punya uang 1 juta. Karena B-nya 0,8, maka yang dia konsumsi 800. Yang 200 itu digunakan untuk saving. Nah, sekarang kalau 0,8 ini disebutnya MPC, marginal propensity to consume. Kalau MPC-nya 0,8, maka MPS-nya pasti 0,2. Sampai sini kira-kira clear nggak? Iya. Clear ya? MPS. Nah, jadi 0,8 tambah 0,2 sama dengan 1. Kalau ada MPC-nya 0,5, berarti MPS-nya berapa? 0,5. Ya, kalau MPC-nya 0,7, MPS-nya berapa? 0,3. Oke, sip. Jadi Diva udah tahu apa itu konsep MPC dan apa itu konsep MPS. Tentunya masyarakat miskin itu MPC-nya lebih tinggi daripada masyarakat kaya, betul nggak, Diva? Kalau kita masyarakat MPC-nya tinggi, berarti kita masih belum sejahtera karena kita lebih butuh duitnya untuk konsumsi, bukan untuk saving. Sampai sini paham ya berarti ya, ada istilah MPC dan ada istilah MPS. Rupanya di sini selain MPS, ada lagi yang lain-lainnya, karena kan withdraw itu terdiri dari S, T, S. dan M. T. Yang S ini ada marginal propensity to save, yang T ini marginal propensity to tax, yang M ini marginal propensity to import. Jadi sebenarnya kalau dipilah, kalau dipecah-pecah mungkin gini nih Pak. Dari 100% income, 100% Y buat MPC, ada MPS, ada MPT,
dan ada MPM. MP, M, Berapapun ini totalnya 100%. Misal ini 80%, ini misalnya 15%, ini misalnya 5%, ini 5%. Gitu ya. Dengan kata lain, berarti MPC-nya 0,8, MPS-nya 0,15, MPT-nya 0,05, MPM-nya 0,0, total 1,0. So, jadi itu konsepnya, konsep MPC, MPS, MPT, dan MPM. Sampai sini, Diva masih bisa ngikutin? ya, Ya, oke ya. Karena kan kita gitu, sebagai masyarakat pasti kan Y-nya itu akan disebar untuk keempat komponen ini, untuk konsumsi, untuk saving, untuk tax, dan untuk belanja impor. Oke, kalau gitu ini udah cukup jelas buat kita. Kita bisa lanjut ke, oh ini ceritanya in real world ya. Coba kita baca. iya, Suppose Malaysia household experience an increase in wage. Misalnya masyarakat Malaysia itu mengalami kenaikan gaji due to improve economic condition, karena ekonominya membaik, atau karena ada government stimulus, karena ada mungkin ada subsidi dari government, mungkin ada BLT dari government, sehingga dia pendapatannya meningkat. Some household choose to save a portion of extra income rather than spend. Beberapa rumah tangga itu cenderung save, menabung, bukan membelanjakan. The MPS determines how much the additional income is withdrawn from this circular flow income. Di MPS itu menunjukkan bagaimana tambahan income yang diterima itu akan digunakan, akan di-withdraw, akan dilakukan withdrawal sesuai dengan konsep circular flow. Gitu. Ini udah jelas ya, cukup jelas. Rewardnya begitu. Jadi kalau ada income tambahan, nanti dilihat kecenderungannya MPS-nya berapa. Sama juga, misalnya Malaysian government implement tax policy, sehingga ini akan berpengaruh terhadap MPT. Sudah cukup jelas lah, nggak perlu saya contoh. Jadi sekarang MPC. Sudah dibahas sih tadi ya, MPC. Jadi increase in disposable income. Disposable income itu artinya, bahasa Inggrisnya itu disposable income, itu income yang bisa kita gunakan. Income lah, pokoknya yang udah boleh berhak kita gunakan. Kalau misalnya disposable income itu artinya gini, Diva itu kan punya Y ya, tapi ya kan Y dikurangi T kan, kurangi pajak. Nah ini hasilnya adalah YD, disposable income istilah. Jadi income yang ini Diva belum bisa konsumsi, yang bisa konsumsi adalah disposable istilah. Nah, di sini MPCD makanya sebutnya ya,
MPCD. Sama aja dengan apa yang barusan saja. Nah, if MPCD 0,8 maka Diva bisa pahami lah persis seperti yang saya tadi cerita. Ini contoh. Oke, itu cerita tentang bagaimana konsep dari Keynesian model ya, atau perhitungan nasional income. Nah, sekarang masuk ke topik berikutnya. Kita masuk ke topik berikutnya. Ini adalah multiplier. Oke. Masih lanjutan dari yang tadi sih. Tapi ini topiknya lanjutan ya. Iya. Multiplier tuh maksudnya gampangnya itu efek pengganda ya bahasa Inggris. Gampangnya gini. Kalau Diva punya uang 10 juta, kemudian Diva belanjakan ke beli beras, maka uang beras tukang beras bisa punya uang 10 juta kan? Iya. Nah, tukang beras akhirnya bisa beli telur buat anaknya. Jadi akhirnya tukang telur bisa punya pendapatan juga. 10 juta itu misalnya sama tukang beras itu 5 juta buat beli telur, 5 juta lagi buat beli ayam. So, jadi ada dua penjual nih yang dapat penghasilan, yaitu tukang telur sama tukang ayam. Tukang telur 5 juta, tukang ayam 5 juta. Nah, tukang telur dengan duit 5 jutanya, dia bisa beli bakso 2 juta dan beli siomay 2 juta. Total 5 juta. 2 sama 3, 5 juta. Jadi akhirnya banyak sekali orang yang dapat penghasilan dari awalnya dari uang 10 juta dari Diva. Itu konsep multiplier itu seperti itu. Jadi pendapatannya dari seseorang akhirnya berlipat ganda menjadi pendapatan banyak orang. Itu konsep dasarnya dari multiplier. Cukup jelas nggak? Iya. Cukup jelas ya. Coba Diva kasih contoh multiplier jika misalnya government kasih BLT, bantuan langsung tunai, 1 juta BLT. untuk masing-masing rakyat Indonesia. Oh. Kira-kira kayak gimana multiplier? Multipliernya kalau misalkan tiap orang ya dikasih 1 juta. Pasti kan tiap orang itu bakal belanja juga kan. Bakal spend money-nya. Betul, betul. Terus? Nah, terus gimana ya? Apa pakai bahasa Diva aja. Terus? Misalkan uang itu di-spend ke gadget. Nah, terus uang si tukang gadgetnya ini jadi punya uang itu gitu. Ya. Lanjut. Terus? Terus Sehingga uang yang 1 juta itu akhirnya jadi berputar gitu ya.
Iya, berputar terus. Berputar di tukang gadget, dari gadget beli nasi goreng, berputar ke tukang nasi goreng, dari Iya, tukang nasi goreng eh, berputar lagi ke tukang garam, tukang tukang minyak. baru baju, sepatu dan sebagainya. Itu namanya efek multiplier efek Hmm. atas dari awalnya uang 1 juta. Sebentar ya Diva, sebentar. Ngeri. Sebentar ya Diva ya. Ya. Ini mau Oke, jadi secara konsep udah kebayang ya, secara konsep dasar apa itu yang dimaksudkan multiplier. Jadi dengan satu uang akhirnya bisa memberikan efek ganda karena uang itu berputar di masyarakat. Nah, sekarang kita pelajari secara teoritis. When injections rise or withdrawal falls, national income will rise. Pelan-pelan, withdrawal itu apa aja? S, S, T, T, M. M. Injection itu Injection. I, I, J, G, X. jadi when injection rise or withdrawal falls, national income will rise. Atau but when tapi berapa banyak kenaikannya gitu. National income will rise, national income akan naik more than the rise of injection. Jadi kenaikannya national income ini lebih dari kenaikan injection atau fall-nya si withdrawal. Jadi misalnya gampangnya gini, gimana ya cara menjelaskannya? Kan injection-nya naik misalnya, injection-nya naik. Injection tadi I, G, X ya. Dia naik. Kalau injection
injection naik, maka national income naik. Ya. Nah, kalau ini naiknya misalnya 100, apakah Y itu naiknya juga 100? Tentunya di sini maunya Y-nya itu naiknya lebih tinggi daripada kenaikan injection. Jadi injection naiknya cuma segini, tapi Y naiknya lebih tinggi. Nah, ini berarti multipliernya bagus. Multipliernya bagus. Karena kenaikan I ini mengakibatkan kenaikan Y yang jauh lebih tinggi. Ini sesuatu yang dikehendaki. Dengan multiplier efek ini kita maunya I yang dikit itu menghasilkan Y yang tinggi. Ini notasi K itu multiplier. K itu multiplier. Kenaikan J atau withdrawal tadi, injection, dibandingkan dengan kenaikan Y-nya. Jadi kalau misalnya I-nya, J-nya naik 100, sementara Y-nya menjadi 200, ya, artinya K-nya adalah 2. So, kalau misalnya ini 100, menghasilkan Y yang 300, berarti K-nya 3. Kalau J 100 hanya menghasilkan 100, berarti K-nya 1. Jadi semakin tinggi K-nya, angkanya, semakin bagus. Kita menghendaki K yang tinggi. Nah, kita kasih contohnya di sini nih, Diva. Contohnya di sini. Ini kan J-nya asalnya di sini. J-nya asalnya di sini ya. Dengan J di sini, maka Y-nya di sini. Titik titik potongnya di situ. Karena J kan lurus ya, seperti yang di slide sebelumnya, J kan lurus. Jadi kalau J di sini, maka Y-nya di sini. Oke. Kalau J-nya naik, nih ada delta J, ya. Kalau J-nya naik, maka naik jadi di sini ya, dari sini naik ke situ ya, maka titik pertemuan J dengan W-nya jadi di sini, bukan di sini lagi, tapi di sini, sehingga Y-nya ke sini. Lihat, J-nya naik dikit, tapi delta Y-nya panjang. Berarti ini multipliernya bagus nih. K-nya itu pasti lebih besar daripada 1. Ini bagaimana menggambarkan multiplier ya. Jadi hanya dengan kenaikan sedikit, J naik sedikit aja, ada delta segini, tapi Y-nya
naiknya jauh lebih panjang. Ini tingginya cuma segini, tapi efeknya panjang banget. Jadi cukup investasi dikit, hasilnya 2 kali lipat. Cukup government spend sedikit, tapi dampaknya ke Y tinggi. Kalau pakai teorinya Keynes seperti yang kita bahas tadi gimana? Sama, pakai teori Keynes juga sama. Oh ya. Ini kan kemarin kita pelajari bahwa keseimbangannya adalah di sini. Yang mana ini adalah C plus W, ya kan? Yang ini adalah C plus J. Berarti ini garis J. Betul? Betul. Ketika J-nya bergeser dari yang biru ini, dari yang biru menjadi yang merah, ya, maka ini kan naik dikit nih. J-nya kan naik dikit ya. Tapi dampaknya kenaikan, J-nya dikit ya, tapi kenaikan Y-nya jauh banget. Ini naik dikit, tapi Y-nya jauh banget. Karena equilibriumnya bergeser dari sini ke sini. Nah, government maunya memancing seperti itu. Government maunya kita spend J, ya, J itu tadi masih ingat, investasi atau government spend atau ekspor, ditaikin dikit, dampaknya bagus terhadap perekonomian. Lanjut ya. Nah, ini udah saya jelaskan tadi. Ini udah saya jelaskan tadi ya, tentang multiplier. Kalau dilihat hanya kurva J dan kurva Y. Kalau ini multiplier kalau dilihat menggunakan teori Keynes. Ini yang sederhana. Yang ini pakai teori Keynes. Oke, bentuk nyatanya seperti apa? Contohnya nyatanya. Ini kan semua tadi teori ya. Ini teori. Sekarang bentuk nyatanya gimana? Contohnya misalnya di sini, Malaysia promotes its tourism sector through international marketing campaigns. Attract more tourists from around the world. Ya. Ini konteksnya Malaysia. Kalau mau bahasa Indonesia boleh. Misalnya, Indonesia promotes sektor pariwisata sehingga attract more turis datang ke Indonesia, ke dalam negeri. Multiplier efeknya apa? Kalau misalnya banyak turis datang ke dalam negeri, ya, multiplier efeknya apa? Pertama, turisnya spending. Namanya turis kan datang pasti dia bayar hotel, ya kan? Makan di dalam negeri, transportasi di dalam negeri, belanja di dalam negeri, terus mendatangi tempat-tempat wisata, bayar juga. Jadi si turis itu kan banyak spending di dalam negeri. Ini multiplier effect yang pertama. Multiplier effect yang kedua apa? Revenue generation. Hotel punya pendapatan, restoran punya pendapatan, tour operator punya pendapatan, toko-toko punya pendapatan. Semuanya mereka happy dari adanya peningkatan turis tadi. Sehingga akhirnya revenue masyarakat meningkat. Efek berikutnya apa? Job creation. Betul? Jadi akan butuh pekerja lebih banyak.
untuk handle Unemployment. kedatangan Yes. turis, untuk layanan-layanan, untuk menjadi hotel staff, untuk menjadi tour guide, untuk menjadi penyedia transportasi. Jadi akhirnya kedatangan turis ini mendatangkan revenue dan juga menciptakan pekerjaan. Karena mereka udah lebih kaya, akhirnya lokal juga spend. Orang-orang lokal juga kan, karena mereka punya pendapatan, akhirnya mereka juga berbelanja, sehingga ini menjadi stimulan terhadap aktivitas ekonomi di dalam negeri. Kemudian ada secondary effect. Secondary effect apa? Higher economic activity in tourism sector support industri-industri yang lain, karena di industri pariwisata meningkat kegiatan ekonominya, maka food and beverage itu suppliernya terbantu. Terus penyedia souvenir terbantu, penyedia event kebudayaan juga membantu. Jadi semuanya dampaknya luar biasa gitu ya. Ketika pemerintah menggalakkan pariwisata sehingga turis banyak datang ke dalam negeri, ya, maka dampaknya 1, 2, 3, 4, 5. Yang pada akhirnya ini semuanya akan meningkatkan Y. Gitu ya. Cukup clear? Saya kasih cukup clear nggak, Diva? Contoh ini. Clear. Oke, saya sekarang kasih contoh yang lain. Bayangkan Diva pemerintah Arab Saudi. Arab Saudi misalnya memperluas area Masjidil Haram sehingga bisa menampung jamaah haji 2 kali lipat dari biasanya. Misal gitu ya. Saya ulangi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memperluas area Masjidil Haram sehingga mereka bisa menampung jumlah jemaah haji 2 kali lipat. Atas kebijakan tersebut, itu kan kebijakan itu J kan? Kalau pemerintah membangun Masjidil Haram kapasitasnya 2 kali lipat, itu itu termasuk aktivitas I, G atau X? G. G ya, oke. Jadi dengan G, akhirnya Masjidil Haram yang tadinya segini menjadi segini, oke? Yang asalnya misalnya 1 juta jemaah, jadi 2 juta jemaah, oke. Coba bayangkan nama Diva, apa multiplier efeknya dari kebijakan tersebut? Jadinya banyak ini. Makin banyak yang umroh. Terus? Nah, sehingga pasti kan kalau misalkan banyak turis, pasti spending ke hotel, makanannya, minumannya, ke semua ekonominya. Nah, jadi terjadi itu multiplier. Oke. Siapa yang dapat pendapatan atas kedatangan jamaah haji itu? Apa? Siapa yang mendapatkan pendapatan atas adanya jemaah haji? National income. Pada akhirnya national income. Tapi lapisan masyarakat mana yang terima? Harus masyarakat Arab. Iya, pastinya. Tapi apa? Pegawai negeri, guru, polisi, atau pemilik hotel, atau pemilik hotel, pemilik hotel. Terus siapa lagi kira-kira? restoran. Pemilik restoran, ya. Oke, mereka yang terima income-nya ya.
Terus ada dampak nggak ke supir taksi? Supir taksi ada juga. Ya, jadi pendapatannya diterima oleh pemilik hotel, diterima oleh supir taksi, Iya, diterima juga oleh rakyatnya yang bekerja di hotel. Betul nggak? iya, Sehingga akhirnya masyarakat Arab Saudi secara umum lebih sejahtera atau sama aja? lebih sejahtera karena Lebih lebih banyak sejahtera. lapangan pekerjaan. Oke, sip. Berarti udah paham ya. Jadi contoh ini Malaysia, kalau naikin campaigns di tourism, ini multiplier efeknya. Barusan Diva memberikan contoh kalau pemerintah Arab Saudi menaikkan kapasitas Masjidil Haram sehingga jemaah haji bisa spending, rakyatnya dapat revenue, ada pekerjaan baru, lokalnya juga bisa lebih banyak spending, dan sebagainya. Sehingga ujungnya Arab Saudi akan meningkat Y-nya. Kita lanjut ya. Ini lanjutnya adalah masih employment, masih Multiplier. tentang multiplier. Ini bagaimana hubungan antara multiplier dengan full employment level of national income. Coba kita baca pelan-pelan. Keynesian theory assumes that there is a maximum level of national income that can be obtained at any one time. This level of income is called the full employment level of national income. Jadi, Y pada saat full employment. YF istilahnya. Ada istilah YF, ada istilah YE. Kan kita pengennya Y ya. Tapi ada istilah YF dan ada istilah YE. YF ini adalah Y pada saat full employment. YE ini Y pada saat terjadi equilibrium. Y equilibrium, YE kan, YE udah kita bahas tadi. YE itu adalah terjadi pada saat J sama dengan W. Itu ya. Di mana J ini adalah I, G, M. Sementara W ini adalah S, T, M. Jadi kalau ini dan ini sama, maka artinya Y-nya pada titik equilibrium. Tapi bisa jadi YE ini tidak sama dengan YF. Nah, ini yang jadi problem. Idealnya YE sama dengan YF. Idealnya. Tapi pada kenyataannya bisa kejadian ini tidak sama. Nah, di sini dibilang unfortunately the equilibrium level of national income YE could fall below or go above the full employment. Kalau YE lebih kecil daripada YF, ini namanya recessionary gap. Kebalik. Ulangi. Kalau YE di bawah YF,
Ini namanya recessionary gap. Recessionary Ini istilahnya. Kalau YE di atas YF, ini namanya inflationary gap. Jadi idealnya tadi YE sama dengan YF. Cuman faktanya bisa jadi YE lebih kecil daripada YF atau YE lebih besar daripada YF. Ya. Di sini nggak dijelaskan lebih lanjut ya. Jadi full employment itu apa? Jadi full employment itu adalah SD. Full employment itu apa sih? Kok bisa sih YE lebih kecil daripada YF? Kok bisa sih? Ya bisa kejadian begini. Full employment itu pada saat SDM-nya SDM udah dipakai secara maksimal, SDA juga udah maksimal. Jadi semuanya udah mentok gitu. Itu namanya full employment. Pabrik juga nggak ada yang nganggur. Semuanya pokoknya produktif. Sementara itu dulu, nggak usah dibahas lebih dalam. Tapi intinya adalah tadi yang dibahas Keynesian teori tadi, di mana kita mencari YE gitu ya. Kita mencari YE kapan? YE itu terjadi pada saat J sama dengan W kan gitu ya. Setelah ini tercapai, ternyata bisa jadi YE itu tidak sama dengan YF. Gitu. Sementara itu aja dipahami sama Diva. Kalau lebih rendah disebutnya recessionary gap, kalau lebih tinggi dari YF itu namanya inflationary gap. Coba kita lihat exercise. If MPC 0,6, what is the multiplier? Oh, yang rumus di atas. Bagus ini. Coba kita lihat. 2,5. Kenapa? Kenapa, Diva? Oh, enggak. Yang ini. Yang the multiplier. Coba kita tanya ChatGPT ya. Untuk Diva bisa jawab nggak nomor 1? Kayaknya dari yang ini deh, Pak. Yang kan mana? ada rumus tuh yang MPC. Yang 1 bagi 1 minus MPC. Mana tuh? Di slide yang mana? Nah, yang ini. Yang slide ini. Yang di bawah. Oh, yang ini? Iya. Ada dia multiplier kan. Oh, oke. Multiplier formula adalah K sama dengan 1 bagi 1 minus MPC. Keren. Oke, Diva, cakep. Berarti 1 per 1 minus 0,6 ya? 0,6, ya. Oke, good. Cakep. Berarti, ulang ya. 1 per 1 minus 0,6 kan? Sama dengan 1 per 0,4. Sama dengan? 4. Sama dengan berapa? 2,5. 2,5. Oke,
Cakep. Berarti MPC-nya jawabannya adalah 2,5 untuk nomor 1 ya. Iya. Oke, good. Nomor 2, explain the relationship between MPW and multiplier. MPW. Relationship. MPW itu berarti withdraw ya. Ini Withdraw. S T sama M. Oke. Atau MPS lah. MPS, MPT sama MPM. Bagaimana relationship antara MPW dan multiplier? Semakin tinggi MPW, maka bagaimana terhadap multiplier gitu. Kalau MPW-nya tinggi, multiplier-nya tinggi apa rendah? Multiplier-nya tinggi. Coba tadi kita hitung ya. Iya. Misalnya gini ya, ini MPC-nya 0,6 kan, satu lagi misalnya Iya. MPC 0,8. Oke. Kalau 0,6 berarti 1 per 1 minus 0,6. Hasilnya kan 2,5, ya kan? Iya. Betul. Sekarang kalau 0,8 nih MPC-nya, 0,8. itu 1 per 1,0,8. Berarti 1 per 0,2. 0,2. MPK 5. 5 ya. Kalau hubungan MPC dengan multiplier, semakin tinggi MPC, semakin tinggi multiplier. Iya. Tuh. MPC. Sekarang di sini kan MPS-nya berapa? Kalau misalnya MPC-nya 0,4, 0,6 berarti MPS-nya kan di MPS-nya sini 0,4. 0,4 kan? 0,4. Iya. Di sini MPS-nya 0,2. Iya. Berarti semakin tinggi MPS akan berkebalikan dong. Ini rendah MPS, maka iya. multiplier naik kan? Iya. Berarti kalau dibalik, kalau MPS-nya tinggi, maka multiplier tinggi apa rendah? Maka multiplier tinggi. Rendah. Tadi kan kalau MPC, semakin tinggi MPC, maka multiplier akan tinggi apa rendah? Tinggi. Tinggi. Kalau MPS tinggi, maka multiplier rendah. Ntar udah pusing. Betul nggak, Dipa? MPS tuh ini ya, S-nya apa? Saving. Saving. C. Konsumsi. Aduh. Tadi coba lihat di sini. Yang MPC. Lihat di yang mana? MPC kan? Iya. MPC. Bentar ya. Kalau MPC-nya, kan tadi saya kasih contohnya 0,6 ya. dan 0,8. 0,8. Dengan 0,6 maka 1 per 1,0,6. Ini 1 per 1,1 minus 0,8. Betul?
1/0,4. 4. Yang ini 1/0,2. 2. 0,4 ini, lanjutin dulu ya sebentar. Ini sama dengan 2,5 kan? Iya. Yang ini sama dengan 5. 5. Oke. Ini MPS, betul? Sorry, MPC. MPC. Iya. Ya. Ini apa? MPC. Apa? 0,4. MPS. MPS kan? Oke, lihat Iya. di sini. Semakin tinggi MPC, Semakin maka rendah. semakin tinggi multiplier. Iya ya. Oke. Terus Makin ini tinggi. semakin rendah MPC, maka semakin tinggi multiplier. Multiplier. Oh iya iya. Gitu ya. Jadi MPC Iya. dengan multiplier hubungannya positif. Positif. Kalau Ya, naik betul. naik, turun turun Kalau naik gitu. naik, kalau Iya. MPC itu begitu. Kalau MPC. MPS hubungannya kebalik. Tapi yang ditanya MPW kan? Nah, oke, good questions. Yang ditanyakan MPW. MPW itu kan salah satunya adalah S. Ada S, ada T, Ada S, ada T, ada M. ada M. Ya. Jadi karakternya S, T, sama M itu sama semua. Oh, jadi si S-nya ini tuh, si MPS tuh berarti itu gitu. Si MPW masih sama kan? Iya, jadi mau MPS, MPT, MPM SNM. itu secara kolektif disebutnya MPW. Oh iya, berarti yang MPS ya? Iya, Oke, oke. gitu Paham, ya, paham. paham ya, Ya. paham ya. Jadi di sini MPW ini sebenarnya biar gampang ambilnya contoh S, padahal S S. mau mau Kayak mau apa tadi? Mau T T, mau M. mau M itu karakternya sama. Iya, oke. Oke, nomor 2 udah, nomor 3. Government increases spending by 2 juta ringgit Malaysia. Estimate total impact on income-nya. Jadi Income. ada kenaikan spending 2 juta. Jadi spending ini kan J ya, karena J ada investment, ada government, sama ada X. Ini government increase berarti komponennya G. Oke. G, oke. J ya berarti. Multipliernya, kalau menghasilkan tambahan 2 ringgit Malaysia, estimate total impact terhadap Y-nya. Hmm, Kira-kira bisa ngitung nggak? Berarti satu, satu dibagi dua million. 1 dibagi itu maksudnya gimana? Satu dibagi 2 million. 2 juta. Nggak begitu. Oh, Government increase, sebentar ya. Intinya sih pengen tahu di sini multipliernya dengan government spend gini, multiplier iya. efeknya itu menghasilkan seperti apa? Bagaimana total impact-nya terhadap income? Pasti sih naik ya income-nya, cuman seberapa besar gitu. Coba kita tanya ChatGPT deh.
Tuh, tadi jawabannya udah bener kan? Semakin kecil MPW, semakin besar multiplier. Ya, Diva. Oh, iya, Jadi yang tadi ya. jawaban yang nomor 2 tadi udah oke. Nomor 1 juga tadi bener 2,5. Sekarang nomor 3. Government naikin pengeluaran 2 juta ringgit Malaysia. Bagaimana dampaknya? Oh, karena dia ngikutin yang pertanyaan nomor 1. Jadi pertanyaan nomor 1-nya kan multipliernya kan 5. 2,5. Jadi kalau ada tambahan 2 juta di sini ya, maka tinggal dikalikan aja 2,5 kali 2 juta. Gitu ya, Diva. Oh iya. Karena dia rupanya nyambung nomor 3 ini nyambung dengan nomor 1. Sebenarnya nyambung ya, nomor 1 itu jadi dasar untuk pertanyaan nomor 3. Sekarang nomor 4, kenaikan upah ringgit Malaysia sekian dibelanjakan sekian. Oke, saya nggak mau Diva lihat chat GPT. Oke, lihat nomor 4 Diva. Iya. A factory worker receives a wage increase 300 ringgit Malaysia. Iya. Dan pen 240 ringgit 40. Malaysia untuk beli barang. Berapa MPC-nya? MPC. Gimana cara ngitungnya? Oh, nggak ada sih. Nggak ada kayak nomor Gampang, 1 ya. gampang. Oh, 240 bagi 300. Berapa? 1 bagi 300. Minus dong. Bagi, nggak ada minus. Oh, 0,8. Oke, Oh, berarti 0,8. 1 dibagi 1 minus 0,8. Ini yang ditanyakan MPC, bukan multiplier. Oh, MPC. Berapa MPC-nya ya? MPC-nya 0,8. Oke, Oh iya ya. paham ya, Diva? Kenapa Jadi dari dibagi? kan dia punya uang 300. Ya. Kemudian dia spend-nya 240. Kalau dia spend 240, yang dia tabung berapa? 60. 60 ya, 60. Ini consume, ini saving. Tuh. Saving. Tuh. Nah, MPC itu begini. Ini adalah MPC. Sementara yang ini MPS. Berarti Oh MPC-nya iya berapa ya. tadi? MPC-nya 0, 0,8. oke, MPS-nya berapa? 0,2. Iya. Oke. Oh iya. Kok gitu ya? Balik-balik. Iya, gitu ya. Dada aja ih. Ekonomi. Iya, ini diputar-putar logikanya, logika Diva yang di. Karena ini teori ya, logika Diva yang di challenge. Oke, sekarang nomor 5. Calculate multiplier if marginal propensity to withdraw 0,2. Oke. Diva, jawabannya apa? Masih suka ketuker. MPW ya? Ya. Jadi yang ditanya multiplier ya? Berapa multipliernya kalau MPW-nya 0,25? Berarti MPW Ingat tadi kan multiplier itu K sama dengan 1 K tambah minus 1. 1 min MPC kan? Iya. Iya. Oke. Sekarang kita lihat. 1 min MPC itu sama dengan apa? Sama dengan MPS. MPS atau dalam konteks nomor 5 ini itu adalah MPW. Oh iya.
Ya. Ketawa. Pusing. Dia, dia bolak-balik, bolak-balik. Jadi Satu minus. artinya gini, kalau tadi contoh yang 300 nih Pak, Ya. berapa yang dikonsum? Yang dikonsum adalah 240 kan. Sisanya 60 buat apa? Saving. Lebih lengkapnya lagi sih sebenarnya buat W. Di mana Buat W W. ini ada Umum komponen gitu, S, lebih umum. lebih umum. Ada buat S, ada buat T, dan ada buat Saya ada M. buat. Oke, paham ya? Jadi 300 Paham. itu pasti kebagi dua untuk C dan untuk W. Nah, kalau misalnya 1/1 MPC, Ya. berarti ini sama dengan 1/MPW. Betul nggak? Gimana? Satu 1/1 minus MPC sama dengan 1/MPW. Betul nggak? Saya ulangi nih. 1 minus MPC sama dengan MPW. Setuju nggak? Iya. Setuju ya? Iya, setuju. Oke. Rumus K tadi, rumus K adalah 1/1 min MPC. Tuh, Iya. sama nggak? Rumusnya adalah dengan ini. 1/MPW. Sama nggak? Sama. Sama, oke. Lihat soal nomor 5. MPW adalah Multiplier. 0,25. Jadi rumusnya gimana? Untuk menemukan K. 1 per 1/1 minus 1 per ini. yang ditanya ini W langsung loh. Yang ditanya Y kan ya? 1 minus MPC. Kan ini udah ketemu W-nya. Tadi kan kita udah ngitung. K sama dengan 1 minus MPC kan. Iya. Ini rumus aslinya nih. Tapi kalau saya Rumus bilang begini asli. boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Sama kan? Oke. Yang ditanya di bawah ini MPW apa MPC? MPW. MPW. Berarti pakai rumus yang ini apa rum ini? Yang itu, yang kedua. Yang ini ya. Oke. Sekarang berarti 1/MPW sama dengan 1/0,25 kan? Iya. Berarti jawaban nomor 5 yang berapa? 4. Nah, cukup clear nggak? Clear nggak bedanya antara nomor 1 dengan nomor 5? Kalau yang nomor 1 kan dia nanyanya multiplier dari MPC. Misal nomor 5 multiplier dari MPW gitu. Iya, betul. Jadi nomor 1 jawabannya 1/1 min MPC. Ya. Kalau nomor 5 jawabannya 1/MP MPW. ya. Oke, sekarang terakhir. If an injection of RM 100 million raises national income 400 million, jika kenaikan injection 100 juta ringgit Malaysia menghasilkan tambahan 400 juta ringgit Malaysia, berarti multipliernya berapa? Jawabannya? Dari 100, Jawabannya
Ya, menghasilkan 400. Jadi multipliernya berarti 100 bagi 400. dibalik, 400 bagi 100. 400 bagi 100. Berarti itu artinya multipliernya berapa kali? 4. Iya, 4. Jadi uang 100 karena multipliernya 4 sehingga menghasilkan 400. Gitu kan? Ya. Jadi government keluarin duit 100 karena multipliernya 4, maka Y jadinya menghasilkan Y sebanyak 400. Gitu, kurang lebih. Ini bolak-balik matematika ya. K sama dengan 1 min 1 MPC. Ini aja yang dipegang sama Diva. Iya. Jangan lanjut, karena kalau lanjut nanti mungkin tambah. Nanti ini sedikit lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. Iya. Di sini kan tadi sekilas kita udah ngomong recessionary gap dan inflationary gap. Ya. Terus nanti di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan, kita akan pahami apa itu recessionary gap dan apa itu inflationary gap. Setelah itu kita ada exercise, kemudian nanti kita lihat secara Islamic perspektif gimana sih makroekonomi itu, Islam memandang makroekonomi itu seperti apa. Gitu dulu sementara Diva. Ya. Untuk pertemuan Gitu. hari ini. Selanjutnya mau kapan? Selanjutnya Ini hari Kamis, besok Jumat. besok bisa sih. Jam 4 atau jam 7? Jam 7. Jam 7. Oke. Sampai jumpa besok ya jam 7 ya. Oke, makasih Pak. Yuk, makasih sama-sama. Assalamualaikum.